Celebration! The shield wall is your home, your shelter. When you sleep, the wall is your blanket. When you fight, the wall is your armor. The shield wall will never break formation as long as there is breath in your body. Remember these words. You will taste victory. For victory! Halo semuanya, saya Chandra. Kali ini saya akan menceritakan lagi sebuah alur cerita film yang berjudul Hercules. Film Hercules ini dirilis pada tahun 2014 yang merupakan film petualangan dan fantasi yang berasal dari Amerika Serikat, berlatarkan mitologi klasik Yunani kuno. Dalam film ini dikisahkan seorang laki-laki bernama Hercules yang merupakan manusia setengah dewa memiliki pasukan khusus yang bekerja sebagai tentara bayaran. Hercules dan timnya bekerja untuk raja-raja yang membutuhkan tambahan kekuatan untuk melawan para musuh di medan perang dengan imbalan berupa emas. Namun suatu hari Hercules dan timnya dikhianati oleh seorang raja. Untuk itu mereka pun menuntut balas. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu seperti biasa kita harus intro dulu. Di awal film dikisahkan berdasarkan legenda Yunani kuno, seorang bayi laki-laki baru saja lahir. Bayi tersebut anak dari dewa Zeus, sedangkan ibunya dari wanita biasa. Kelahiran anak laki-laki tersebut membuat Dewi Hera yang merupakan istri sah dewa Zeus menjadi murka. 2 ekor ular pun dikirim untuk membunuh anak laki-laki tersebut. Namun yang terjadi, kedua ular itu malah mati di tangan anak tersebut. Anak laki-laki itu diberi nama Hercules. Saat Hercules dewasa, para dewa memberikannya 12 tugas khusus yang sangat berat dan berbahaya. Jika Hercules mampu menyelesaikan semua tugasnya dan mampu bertahan hidup, maka Dewi Hera akan memberikannya kehidupan yang damai. Di antara tugas yang harus diselesaikan oleh Hercules adalah membunuh ular kepala 9 Hydra, membunuh babi hutan Erymantheus, dan membunuh singa Nemean. Scene lalu berpindah ke pesisir Makedonia Yunani Utara 358 sebelum Masehi. Di sana kita berkenalan dengan Lolius. Ia adalah keponakan dari Hercules. Saat itu Lolius sedang ditawan oleh kelompok bandit alias si bajak laut pesisir pantai dan akan segera dibunuh. The more you struggle, the faster you drop. Finish him. He's coming. Namun dari arah belakang, Hercules muncul dengan menggunakan penutup kepala dari kulit kepala seekor singa yang ia bunuh tadi. Kepada kelompok bandit, Hercules mengatakan raja dari sebuah kerajaan telah memberikannya emas sebagai imbalan jika ia mampu membunuh semua kelompok bandit yang ada di sini. Tapi kelompok bandit ini tak terima dengan ucapan Hercules. Mereka pun lalu menyerang Hercules. Bring me his head! Namun Hercules tak datang sendirian. Ia dibantu oleh beberapa anggota timnya. Berhasil mengalahkan kelompok bandit, Hercules dan timnya pun merayakan kemenangannya di dalam sebuah bar. Di sana kita berkenalan dengan anggota tim Hercules yang membantunya bertarung tadi. Ada Tydeus, manusia tanpa bicara si ahli kampak, Autolycus si ahli pisau, Amphiaraus si ahli tombak, dan Atalanta si ahli panah. Diketahui kini Hercules dan timnya adalah tentara bayaran yang bekerja untuk raja-raja yang berani membayar mereka dengan emas yang banyak.
Di Yunani, nama Hercules sangat terkenal. Ia dikenal sebagai manusia setengah dewa karena memiliki kemampuan seperti dewa dan mampu menyelesaikan tugas berat dari para dewa. Di saat mereka sedang menikmati pesta kemenangannya, datanglah seorang putri dari kerajaan Thrace bernama Ergenia, putri dari Raja Kotis. Ergenia sengaja diutus oleh ayahnya untuk mencari dan menemui Hercules untuk meminta bantuan Hercules berperang melawan raja perang bernama Rhesus dan para pemberontaknya. Ergenia juga mengatakan bahwa Raja Kotis akan membayar mereka dengan sangat mahal jika Hercules dan timnya mau menerima pekerjaan tersebut, yaitu dibayar dengan emas seberat badan mereka. Mendengar tawaran tersebut, Hercules dan timnya pun segera berangkat dan pergi bersama Ergenia ke Thrace, Yunani Timur. Where are we going? Setibanya Hercules dan timnya di kerajaan Thrace, mereka langsung disambut oleh Jenderal Cyrtaclis pemimpin pasukan perang. Lalu Ergenia juga memperkenalkan anak laki-lakinya bernama Arius ke Hercules. My name is Arius. I know all your labors by heart. Lord Colchester will see you now. Bertemu dengan Raja Kotis di meja makan, Hercules dan timnya diberitahu oleh raja dan jenderalnya bahwa mereka akan berperang melawan Rhesus dan para pemberontaknya. Untuk itu Raja Kotis membutuhkan bantuan Hercules karena selama ini pasukan prajurit perang mereka banyak yang gugur di medan tempur. Untuk mengisi kekosongan prajurit, kerajaannya terpaksa merekrut petani dan pedagang yang tidak memiliki ilmu bela diri dalam berperang. Jenderal Cyrtaclis menambahkan Rhesus adalah seorang penyihir yang mampu mengendalikan pikiran orang lain. Rhesus juga memimpin monster setengah kuda dan setengah manusia. Raja Kotis lalu membawa Hercules keluar untuk menunjukkan penderitaan rakyatnya yang diakibatkan oleh pemberontakan dan perlawanan Rhesus selama ini. Setiap minggunya banyak pengungsi yang datang untuk mencari perlindungan di istana kerajaan Thrace. Kondisi para pengungsi itu juga sangat memprihatinkan. Keesokan paginya, Hercules mulai melatih prajurit-prajurit yang akan disiapkan untuk berperang melawan Rhesus dan pasukannya. Para prajurit ini terdiri dari petani dan pedagang yang ada di wilayah kerajaan Thrace. Dalam latihan perdananya, prajurit-prajurit ini menunjukkan pertahanan dinding perisai mereka yang begitu lemah. Untuk itu Hercules meminta prajurit ini melakukan pertahanan dinding perisai dengan cara yang benar, yaitu dengan menguatkan kaki bertumpu di tanah, karena jika tidak maka musuh akan dengan mudah membunuh mereka semua. Di saat sedang melatih, Hercules dipanggil oleh Raja Kotis karena ada seorang informan yang baru saja datang memberitahu kabar terkini tentang Rhesus. Saat ini Rhesus sedang bergerak ke wilayah Besi dan akan tiba di sana dalam waktu 6 hari. Rhesus membawa 4.000 pasukan untuk merebut wilayah Besi. Hercules pun lalu diminta untuk menyiapkan pasukannya, tapi Hercules mengatakan pasukan mereka belum siap karena latihan saja baru sekali. Namun Raja Kotis memaksa karena tidak ingin wilayah Besi jatuh ke tangan Rhesus. Mau tidak mau Hercules pun memimpin pasukan kerajaan Thrace menuju ke wilayah Besi. Thracians! The shield wall is your home, your shelter. When you sleep, the wall is your blanket. When you fight, the wall is your armor. The shield wall will never break formation as long as there is breath in your body. Remember these words, and you will taste victory. Setibanya Hercules dan pasukannya di jantung kota Besi Thrace Tengah, mereka dikejutkan dengan tempat tersebut telah dibantai habis terlebih dahulu oleh Rhesus dan pasukannya. Terlihat rumah-rumah warga banyak yang habis terbakar, dan mayat-mayat juga banyak tergeletak di jalanan dengan kondisi yang mengenaskan. Hercules dan pasukannya pun kembali melanjutkan perjalanan mereka, sambil melihat keadaan di sekeliling mereka yang telah porak-poranda oleh serangan pasukan Rhesus. Merasa ada yang aneh, Hercules dan anggota timnya pun melakukan pengecekan di area tersebut. Terlihat beberapa kepala tertancap di sebatang kayu. Ini menunjukkan betapa kejamnya Rhesus dan pasukan pemberontaknya di medan tempur. Tapi tiba-tiba mereka mendapat serangan dari manusia berpenampilan aneh.
Dan ternyata itu semua adalah jebakan dari Rhesus. Hercules pun meminta prajuritnya membentuk pertahanan dinding perisai untuk melindungi Raja Kotis. Sementara Hercules, Atalanta, Thaddeus, dan Autolycus akan berada di garda terdepan berperang melawan kelompok manusia yang aneh tersebut. Jumlah musuh yang lebih banyak dari prajurit kerajaan Thrace membuat nyawa sang raja terancam. Jenderal Sataklis dan Lolius yang berada di samping Raja Kotis terpaksa harus ikut berperang demi melindungi sang raja. Akhirnya Hercules dan timnya pun berhasil memenangi pertempuran tersebut. Tapi prajurit dari kerajaan Thrace banyak yang gugur dan terluka berat. Di saat yang bersamaan juga dari atas bukit terlihat seseorang yang belum diketahui identitasnya tampak mengamati area pertempuran setelah perperangan tadi. Menjelang sore, pasukan kerajaan Thrace ini pun membuat camp sementara untuk beristirahat dan menyusun strategi baru untuk berperang melawan Rhesus. Ergenia pun tampak mengobati Hercules yang mengalami luka ringan di badannya. Saat mengobati luka Hercules, Ergenia bertanya tentang kehidupan keluarga Hercules di mana istri dan anak-anaknya selama ini. Namun Hercules tak bersedia untuk menjawab pertanyaan dari Ergenia. Melihat ekspresi wajah Hercules yang tak biasa, Ergenia pun lalu pergi dari tenda Hercules setelah membuatkannya ramuan. Diceritakan 3 tahun sebelumnya, bertempat di istana Raja Eurysdius Athena, dahulu Hercules adalah sosok yang sangat dihormati oleh rakyat Athena karena jasa-jasanya. Suatu hari Hercules dan anggota timnya baru saja pulang menyelesaikan misi berbahaya dari Raja Eurysdius, yaitu membunuh monster Hydra. Hercules pun kembali ke istana dengan membawa kepala Hydra yang ternyata monster Hydra adalah manusia berkulit ular. Keberhasilannya pun membuat Raja Eurysdius kagum. Namanya pun disanjung oleh banyak orang di istana termasuk seluruh rakyat Athena. Hercules juga diketahui memiliki seorang istri dan 3 orang anak, yaitu 2 laki-laki dan 1 perempuan. Namun sebuah tragedi menimpa keluarganya. Istri dan anak-anaknya terbunuh di suatu malam. Sayangnya Hercules yang saat itu tengah mabuk berat justru diduga sebagai pembunuh keluarganya sendiri. Maka Raja Eurysdius mengusir Hercules dari Athena.
Sejak kejadian itulah, Hercules masih sering mengalami mimpi buruk dan berhalusinasi mengenai serigala berkepala 3 yang muncul bersamaan kematian keluarganya. Keesokan paginya, semua prajurit ini dikumpulkan untuk dilatih kembali oleh tim Hercules agar lebih siap untuk berperang melawan pasukan Rhesus. Hercules dan anggota timnya secara bergantian melatih prajurit-prajurit ini, mulai dari Amparius yang melatih mereka dengan menggunakan tombak. Hercules melatih mereka cara bertarung bela diri. Autolycus dan Tydeus melatih mereka cara menggunakan pisau dan bertahan dengan dinding perisai. Dan Atalanta melatih mereka cara menggunakan panah. Positions! Dikarenakan prajurit ini telah siap untuk berperang, mereka semuanya pun berangkat ke Gunung Astikus perbatasan Thrace, di mana berdasarkan informasi dari seorang informan kerajaan, pasukan Rhesus sedang membuat kemah di sana. Hercules dan pasukan kerajaannya yang telah tiba di sana ternyata telah lama ditunggu oleh Rhesus dan pasukan pemberontaknya. Dari atas bukit juga terlihat beberapa orang yang berwujud setengah manusia setengah kuda tampak melihat kedatangan pasukan kerajaan Thrace. Setelah kedua pasukan sama-sama siap untuk berperang, maka turunlah beberapa orang tadi yang dikira manusia setengah kuda untuk bertemu dengan Raja Khotis. Dan ternyata mereka ini manusia biasa, tidak seperti mitos yang diucapkan oleh pihak kerajaan sebelumnya. Salah satu di antara mereka adalah Rhesus, nama yang sering disebut-sebut selama ini dengan titel pemimpin pasukan pemberontaknya dan dianggap memiliki ilmu sihir serta memimpin monster manusia setengah kuda. Sedangkan di samping Rhesus adalah Phineas. Phineas adalah informan dari kerajaan yang memberikan informasi selama ini ke Raja Khotis. Mulai informasi Rhesus akan menyerang wilayah Besi dan terakhir informasi Rhesus berada di lokasi ini. Phineas terpaksa ikut memberontak bersama Rhesus untuk menghancurkan kerajaan Thrace yang dipimpin oleh Raja Khotis. Kedatangan Rhesus menemui Raja Khotis meminta Raja Khotis untuk menyerah sebelum semuanya terlambat. Namun Raja Khotis malah menantang Rhesus. Tak ingin banyak bicara lagi, kedua pasukan ini pun segera mempersiapkan diri untuk saling bantai dan saling bunuh di medan pertempuran. Shield wall! For victory! Lights out! Set them aflame! Take cover! Defend block counter! Tak butuh waktu lama, akhirnya Hercules pun berhasil memimpin pasukannya memenangkan pertempuran tersebut. Semua prajurit Rhesus berhasil dipukul mundur oleh Hercules dan pasukannya tanpa ada korban seorang pun dari pihak prajurit kerajaan Thrace.
Sementara Rhesus yang berambisi untuk memenangkan peperangan tersebut, ia pun memutuskan untuk membunuh mereka semua dengan caranya sendiri. Tapi apalah daya, Hercules bukanlah tandingannya. Kemudian Rhesus dan beberapa orang setianya pun ditangkap dan dibawa ke istana kerajaan Thrace untuk dikurung atau dipenjara khusus kerajaan, karena mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka selama ini yang berani memberontak. Sebelum dibawa masuk, Rhesus sempat memberitahu Hercules bahwa Hercules berada di pihak yang salah. Rhesus juga berkata bukan dirinya yang membakar desa Besi. Mendengar hal tersebut, Hercules merasa ada yang mencurigakan. Pada malam harinya, pihak kerajaan pun merayakan kemenangan mereka dengan makan-makan. Rhesus juga terlihat di sana sedang diikat kedua tangannya sambil merintih kesakitan. Begitu juga dengan Hercules serta anggota timnya ikut bersama makan-makan dengan Raja Kotis. Namun Hercules melihat ada yang tidak beres di kerajaan Thrace, di mana Ergenia tiba-tiba pergi dari sana sambil menatap wajah Rhesus. Hercules pun lalu pergi mengejar Ergenia untuk mencari informasi apa yang sebenarnya terjadi. Bertemu dengan Ergenia, Hercules meminta Ergenia untuk jujur tentang Rhesus dan mengatakan apa yang sedang disembunyikan oleh Ergenia selama ini dari Hercules. Ergenia pun menjawab bahwa ia terpaksa melakukan ini semua demi menyelamatkan nyawa putranya dari ancaman pembunuhan oleh Raja Kotis. Ergenia pun lalu bercerita. Dulu suaminya adalah seorang raja, namun Kotis membunuhnya dengan cara diracun agar tahta raja bisa Kotis rebut kembali. Karena hal tersebut, Rhesus pun melakukan perlawanan dengan cara memberontak, sehingga perang saudara pun pecah di kerajaan Thrace. Dan sebenarnya yang berhak menjadi raja adalah Arius, putra Ergenia, bukan Raja Kotis. Rhesus selama ini berada di jalan yang benar, sedangkan Raja Kotis adalah dalang utama masalah ini. Ergenia pun lalu meminta Hercules untuk menyelamatkan nyawa anaknya dengan cara membawa Arius pergi bersama Hercules esok pagi. Tapi Hercules menolak permintaan Ergenia. Kemudian Hercules pun menemui Raja Kotis dan mengatakan Raja Kotis telah mengkhianati dan membohongi dirinya. Raja Kotis hanya memanfaatkan Hercules dan timnya untuk mendapatkan tahta yang tinggi dan membunuh orang-orang yang menentangnya. Raja Kotis pun lalu mengatakan berkat bantuan Hercules semua impiannya bisa terwujud dan kini Hercules sudah tidak dibutuhkan lagi di kerajaan Thrace. Terakhir mempersilahkan Hercules dan timnya pergi dari kerajaan Thrace sambil membawa bayaran mereka berupa emas yang banyak. Sebelum mereka berangkat, Hercules tiba-tiba memutuskan untuk tidak pergi. Ia akan memperbaiki kesalahan yang telah ia perbuat dengan cara membunuh Raja Kotis dan menyelamatkan kerajaan Thrace dari kehancuran. Tapi keputusannya ditentang oleh Autolycus. Autolycus hanya mau melakukannya jika ada imbalan emas yang ia dapatkan. Sementara rekan-rekan yang lain setuju dengan keputusan Hercules dan akan ikut Hercules untuk menuntut balas atas perlakuan Raja Kotis. Amparius dan Hercules pun lalu memberikan emas yang ia miliki ke Autolycus dan mempersilahkan Autolycus pergi sendirian. Selanjutnya Hercules dan keempat anggotanya pun menyusup masuk ke dalam istana kerajaan untuk mencari Raja Kotis. Tapi mereka semua malah terkepung oleh prajurit Raja Kotis. Tak hanya mereka, Ergenia dan putranya pun ikut ditahan oleh Raja Kotis karena Ergenia ketahuan akan bersekongkol dengan Hercules. Hercules pun lalu ditahan di ruangan khusus. Kedua tangan dan kakinya diikat menggunakan rantai besi. Sedangkan anggota timnya dikurung tidak jauh dari tempat Hercules dirantai. Di ruang tahanan itu juga Hercules kembali melihat 3 ekor serigala yang pernah ia lihat dalam halusinasinya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Raja Eurystheus ada di sana. Hal ini pun membuat Hercules bingung. Ia pun kembali teringat dengan kematian istri dan anaknya. Setelah itu, barulah Raja Eurystheus mengungkapkan bahwa pada malam itu minuman Hercules sengaja ia masukkan obat bius
lalu melepaskan 3 ekor serigala untuk membunuh istri dan anaknya. Semua ini Raja Eurystheus lakukan karena Raja merasa iri akan kepopuleran Hercules. Nama Hercules lebih dihargai oleh rakyat Athena daripada rajanya sendiri. Selain itu juga, selama ini Raja Eurystheus dan Raja Kotys telah bersekongkol untuk menguasai seluruh wilayah Yunani seutuhnya. Untuk itu mereka akan menyingkirkan orang-orang yang dianggap menentang mereka berdua. Mendengar pengakuan tersebut, Hercules pun benar-benar murka. Ditambah lagi Raja Kotys akan membunuh putrinya sendiri di hadapan Hercules untuk menunjukkan betapa kuatnya kerajaan mereka saat ini dan akan membunuh siapapun yang berani melawan. Hercules yang merupakan manusia setengah dewa, ia pun mengeluarkan semua kekuatannya untuk kembali melawan Raja Kotys dan menyelamatkan nyawa Ergenia dari eksekusi mati oleh Algojo ayahnya. The wolves! Hercules yang berhasil membunuh 3 serigala dan menyelamatkan nyawa Ergenia, ia pun membebaskan anggota timnya dari kurungan ruang tahanan, termasuk juga membebaskan Rhesus. Mereka semuanya pun lalu bersatu untuk melawan Raja Kotys dan Raja Eurystheus. Sebelum membunuh Raja Kotys, Hercules terlebih dahulu membunuh Raja Eurystheus untuk membalaskan dendam atas kematian istri dan anaknya. Ask my family for forgiveness. Saat akan keluar istana, ternyata Hercules dan timnya telah ditunggu oleh Raja Kotys serta seluruh pasukan prajurit kerajaan Thrace. Raja Kotys juga telah menyandra Areius, putra Ergenia, untuk membuat Hercules dan rekan-rekannya tunduk menyerah kepada dirinya. Raja Kotys mengancam akan membunuh Areius jika Hercules tidak mau tunduk dan menyembahnya. Tapi tiba-tiba Autolycus datang dari arah samping dan langsung menyerang mereka dengan pisau. Theseus yang banyak mendapat tembakan busur panah di badannya membuat ia harus kehilangan banyak darah. Hercules pun lalu membawa Theseus naik ke atas, sedangkan rekan yang lain terus melakukan perlawanan terhadap serangan pasukan Raja Kotys. Lock shield! Untuk melawan Raja Kotys dan seluruh pasukan prajuritnya yang berusaha naik ke istana, Hercules dengan sekuat tenaga menumbangkan patung raksasa Dewi Hera. Melihat kekuatan Hercules yang begitu luar biasa, seluruh prajurit kerajaan Thrace ini pun satu persatu semuanya mulai berlutut di hadapan Hercules sambil meneriakkan nama Hercules berulang kali, seolah-olah menyatakan pengakuan dan kesetiaan mereka kepada Hercules.
dan filmnya pun selesai. Demikianlah alur cerita film kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata atau informasi dalam penyampaian dari saya. Semoga kalian terhibur dan suka dengan alur cerita film ini. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen video ini. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya.